Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa persembahan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami hunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami pada hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan bahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami pada hari ini. Sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa gereja untuk bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah mempersatukan dengan semua saudara-saudari kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanan Sang Putra. Marilah kita mendengarkan Injil pada hari ini. Injil diambil menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasukkan suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang itu tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imammu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini. Penyakit kusta adalah penyakit yang berjangkit pada diri manusia. Penderita penyakit ini dikucilkan dari pergaulan, dan hanya Yesus yang mau mendekati orang-orang yang dikucilkan dari pergaulan dan mendengarkan jeritan mereka, suara hati mereka. 10 orang kusta dan memberi mohon belas kasih kepada Yesus untuk disembuhkan. Tapi sayang, hanya satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Pada bacaan kali ini, kita juga menjadi salah satu orang yang selalu berterima kasih dalam hal apapun.
dalam segi hidup kita, hidup yang kita jalani pada hidup-hidup yang berikutnya, kita juga selalu berterima kasih dan tidak lupa selalu bersyukur. Mengucapkan terima kasih, benar sekali. Mengucapkan terima kasih itu emang tidak mudah. Kadang kita juga sesekali mengucapkan terima kasih itu berat sekali dalam hidup kita. Dan banyak orang yang lupa pemberi setelah menerima pemberian. Banyak orang yang lupa berterima kasih setelah menerima kebaikan dari orang lain. Marilah kita juga tidak lupa dengan orang-orang yang telah memberi kita, mungkin memberi nasihat kepada diri kita, dan memberi suatu yang rupa positif bagi diri kita. Kita juga selalu berterima kasih dan selalu syukur atas persembahan yang telah diberikan kepada kita atau kita yang memberikan kepada Tuhan. Dan juga saat kita kekurangan atau dalam masalah, kita meminta bantuan dan campur tangan Tuhan sendiri. Tapi ketika Tuhan telah memberikan apa yang kita harapkan, kita justru meninggalkan dan hidup jauh darinya. Kita sebagai manusia juga sering mampu mengucap syukur atas segala yang boleh kita terima sebagai orang yang beriman. Kita perlu membiasakan diri untuk selalu mengucap syukur pada Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita tidak hanya mengingat kebaikan Tuhan, tetapi juga dapat meningkatkan iman kita. Sikap syukur atas keberhasilan apa yang telah kita capai mesti menjadi bagian dari hidup kita. Mengapa? Kita sering bertanya-tanya. Karena kita ini makhluk yang hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kita hanya bisa hidup dengan lebih baik karena belas kasih Tuhan. Orang yang mampu bersyukur itu orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan orang tidak menganggap dirinya mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapinya. Hanya orang beriman yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Sedangkan orang yang kurang beriman akan melihat bahwa apa yang dia terima merupakan hasil usahanya sendiri, tanpa campur tangan dari Tuhan. Banyak peristiwa yang memperlihatkan betapa kita lemah dalam mengucap syukur. Misalnya, saat kita sehat, kita jarang mengucap syukur. Pada waktu kita sakit, kita betapa pentingnya hidup sehat. Kita ingin seperti orang yang kusta tersebut, yang selalu mengucap syukur dan tidak pernah lepas memuliakan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Memuliakan Tuhan dengan segala berusaha untuk hidup di jalan Tuhan. Berani memaksa diri untuk patuh kepada perintah Tuhan. Dan selalu meminta berkat Tuhan dengan melakukan berbagai tindakan yang baik untuk orang-orang terdekat dalam hidup kita maupun di masyarakat. Tuhan memberikan berkat kepada kita, sekaligus mengutus kita pergi membagikan berkat kepada sebanyak orang yang kita temui. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.